Oke, balik lagi di channel Voting ya. Sudah judul kali ini saya akan install atau pasang DNS over HTTPS di iOS atau Android ya. Dan seperti yang kalian tahu ya bahwa DNS ini punya fitur masing-masing, terutama bisa blokir iklan ya, atau bisa ngeakses website yang diblokir oleh pemerintah gitu ya. Oke, di sini tuh ada banyak, setiap layanan DNS itu punya fitur-fitur masing-masing, bisa baca-baca aja ya. Untuk linknya cek aja di bawah. Oke, kita langsung saja. Ini untuk iOS ya. Kalian itu perlu install aplikasi DNS Secure atau satu lagi apalah. Nanti saya akan cantumkan pokoknya. Jadi download aplikasinya ya. Kemudian buka, dan di sini udah ada tuh, udah yang terkenal ya, udah disediakan oleh aplikasinya tuh. Misal Cloudflare gitu yang terkenal ya, yang DNS over HTTPS, karena biar bisa ngeakses website yang terblokir atau website yang gak ada SSL-nya gitu, yang gak aman lah. Kan gak ada SSL itu bahaya gitu ya, banyak malware. Pilih yang ini ya, yang malware, kemudian aktifkan. Nah, ini tuh belum sepenuhnya aktif ya. Kalian harus aktifkan dulu DNS-nya di pengaturan. Nanti itu kalian masuk ke general ya, ke general. Kemudian buka VPN dan device management ya, dan pilih DNS. Dan di sini supaya muncul pengaturan DNS ini, nanti aktifkan dulu gitu ya yang ada di aplikasi DNS Secure tadi, biar si DNS ini muncul. Kemudian buka dan pilih DNS Secure. Oke. Ya udah, nanti tuh kalian udah bisa masuk ke website yang terblokir ya kalau pakai Cloudflare ini, dan blok malware juga gitu. Contohnya saya mengaktifkan DNS Guard gitu ya. AdGuard ini bisa ngeblok yang bawah nih, yang bawah sebenarnya. Nah, dia tuh bisa ngeblok iklan. Contohnya di website saya ini seharusnya ada iklannya di sini tuh. Kita reload. Tuh hilang iklannya ya, terbukti ya, udah terbukti tuh blank putih. Nah, misalkan buat kalian yang pengen masukin sendiri gitu ya, kalian buat DNS over HTTP sendiri atau punya orang lain gitu ya. Nah, kalian bisa klik icon tambah yang ada di atas, pilih DNS over HTTPS kalau bisa. Dan di sini masukin namanya apa gitu, bebas gitu ya. Tiarap. Saya mau pakai DNS Tiarap ya, yang orang Indonesia buat, punya fitur blokir juga dan bisa masuk ke website yang terblokir ya. Oke, namanya udah. Nah, setelah masukin nama ini, kalian kembali gitu ya. Karena gak tau kenapa, biar masuk aja gitu. Kemudian buka lagi. Setelah itu salin DNS-nya. Bentar, saya salin dulu DNS-nya ya. URL DNS-nya yang tiarap ya. Ini pure DNS juga, bebas DNS, ini orang Indonesia nih yang buat nih. Kalau gak salah ya. Bentar, saya salin dulu. Yang merah aja yang salinnya ya. Kemudian masukin. Paste. Di sini jangan dulu diaktifkan, tapi keluar dulu ya, biar nge-save gitulah. Buka lagi dan sekarang kok gak masuk ya? Oke, kita keluar lagi. Nah, sekarang aktifkan ya. Ini juga sama, punya fitur blok iklan juga. Kita coba reload ya. Nah, berhasil kan? Kita coba kita coba matikan si DNS tiarap ini. Kita reload. Nah, iklannya langsung ada. Ini udah terbukti. Oke, ini untuk iOS ya. Untuk Android kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke, sekarang yang Android ya. Di sini saya pakai aplikasi Intra ya. Kalian bisa cek aja link di bawah, karena menurut saya pakai aplikasi ini lebih mudah sih, saranku. Tinggal klik-klik aja. Jadi buka aplikasinya, masuk ke pengaturan ya, klik setting, pilih DNS-nya mau yang mana. Di sini ada dua pilihan, mau masukin sendiri atau pilih yang sudah disediakan oleh si aplikasinya tuh. Itu ada banyak ya, ada Cloudflare, ada Google DNS, Quad 9. Dan sebenarnya DNS ini untuk keamanan jaringan kita juga gitu, biar gak disadap, bukan hanya untuk membuka blokir atau memblokir ikan, bukan itu aja. Jadi kalian bisa cek aja ke website-website yang penyedia layanan ini. Misalkan saya mau masukin custom URL yang dibuat oleh orang lain atau kalian buat sendiri gitu DNS-nya. Saya mau pakai tiarap sih yang tadi ya. Kalau yang adblock paling bagus menurut saya sih untuk saat ini AdGuard ya, karena banyak list blokirnya. Tapi tiarap juga kalian bisa coba-coba gitu, produk dalam negeri ya.
klik tempel, klik accept ya. Nah, misalkan kalau kejadiannya kayak gini, pastikan URL-nya benar ya. Di sini ada spasi gak? Nah, ada spasi kayaknya tuh. Jadi pastiin gak ada spasi ya. Klik accept lagi. Dan sekarang bisa ya. Tuh. Dan kalian juga perlu tahu ya, ini tuh bukan VPN, karena kalau VPN tuh kita akan merubah IP-nya juga gitu. Apalagi buat kalian yang pengguna PayPal gitu ya, ataupun aplikasi yang nggak boleh gonta-ganti IP, sangat disarankan jangan pakai VPN ya. Mending pakai DNS aja gitu kalau mau ngeakses website yang nggak bisa gitu. Kita coba ya, saya pakai tiarap tadi. Harusnya iklan ini hilang ya di website saya. Dan mungkin masih nge-cache ya ininya. Nanti kita coba aja nanti, misalkan masukin ke website Binance ini, seharusnya diblokir ya Binance ini, exchange crypto ini. Dan sekarang bisa, saya juga cek di aplikasi Binance-nya, ini bisa. Ini harusnya diblokir kalau tanpa si DNS ini nyala. Tuh nyala ya. Saya coba matiin ya. Matiin. Tuh kalau dimatiin kebisa tuh, si Binance kan diblokir ya di Indonesia itu, kebisa tuh. Dan mungkin ada yang tanya, bang, mending saran DNS yang mana? Kalau saya sendiri, kalian bisa coba-coba sendiri, karena tinggal klik-klik aja, coba aja mana yang menurut kalian cocok, gak ngeganggu jaringan kalian gitu ya, maksudnya ping kayak speednya gitu. Kalau saya sih Cloudflare ya, yang ini. Dan klik accept. Dan aktifkan. Sekali lagi, ini DNS itu bukan VPN ya. Kita close dulu gitu ya, biar nge-refresh. Nah kan sekarang muncul tuh. Jadi ini bukti bahwa ini berpengaruh gitu. Di sini saya mau tes speed juga ya. Tes speed. Tuh kan ini Telkom ngedetek HP saya itu Telkom. Ini IP saya. Pingnya juga kecil tuh. Dan ini akurat, ini gak ngemotong, malahan gak motong speed. Ini speed saya sekitar 20 Mbps nih. Ini nyala tuh VPN tuh di atasnya, logo yang kita pakai intra tadi. Tuh, ini sesuai, gak motong speed juga. Jadi kalian bisa pakai intra, atau kalau di HP iPhone itu DNS secure ya. Jadi kayak gitu aja. Semoga tutorialnya dapat membantu ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Oke, ini tambahan aja untuk Android ya. Ini pada aplikasi intra, buat kalian yang pengen gak berpengaruh gitu pada aplikasi tertentu, masuk ke setting. Di sini klik exclude apps ya. Jadi pilih aplikasi yang sekiranya gak mau dipengaruhi oleh si DNS ini. Misalkan kayak aplikasi bank gitu contohnya gitu ya, supaya gak ngaruh sama aplikasi ini. Klik OK. Nanti itu BCA gak akan terpengaruh oleh si DNS atau sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa aja cek fitur exclude apps ini.